Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Siapa yang semangat? Siapa yang siap mendengar firman Tuhan hari ini? Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau menolong kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu pagi ini, untuk kami bisa bersiap-siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami bagaimana kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, gimana nih kabarnya? Kakak lihat nih semua semangat ya. Semua sudah rapi, cantik, ganteng, sudah siap semua dengar firman Tuhan. Oke? Nah, firman Tuhan hari ini kakak akan menceritakan sebuah cerita yang ditulis di Alkitab tentang seorang raja yang bernama Raja Yoas. Nah, apa yang dilakukan Raja Yoas ini? Mari kita simak bersama-sama. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan dibuka Alkitabnya di 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 15. Oke. Nah, sebelum kita ceritain tentang Raja Yoas, kakak tuh mau cerita. Beberapa hari yang lalu, waktu kakak mau mandi, pintu kamar mandi di rumah kakak itu tiba-tiba lepas engselnya. Krak! Jadi pintunya jatuh, gak bisa ditutup. Lalu kemudian kakak harus beli, mau benerin pintunya itu ternyata harus beli baut, semacam kayak paku. Terus harus beli engsel untuk nyambungin pintunya ke kusennya biar bisa ditutup lagi. Nah, tahu nggak adik-adik, ternyata sebuah rumah itu membutuhkan pemeliharaan. Misalnya kayak rumahnya kakak tadi, pintunya lepas, ya harus dibenerin, harus dipasang lagi. Kalau misalnya nih, adik-adik pernah lihat ada rumah yang catnya mengelupas, mungkin rumahnya sudah lama ya, catnya mengelupas, jadi nggak indah lagi temboknya. Nah, itu harus dicat ulang. Jadi sama seperti sebuah rumah yang butuh pemeliharaan. Waktu dulu ada bait Allah itu pun juga butuh pemeliharaan. Nah, kali ini kakak akan ceritakan bagaimana Raja Yoas dan para imam-imam ini mengerjakan pemeliharaan untuk bait Allah. Nah, jadi ceritanya nih, waktu itu ada seorang Raja Yehuda yang bernama Raja Yoas. Raja Yoas ini memerintahkan para imam. Jadi di bait Allah itu ada orang-orang yang bertugas untuk melaksanakan perjamuan, untuk memimpin ibadah, untuk memelihara bait Allah itu. Nah, mereka itu disebut para imam. Nah, Raja Yoas memberi perintah kepada para imam untuk mereka melakukan pemeliharaan, memperbaiki bagian-bagian bait Allah yang rusak adik-adik. Jadi kayak misalnya tadi loh, kayak pintu tadi. Nah, kalau rusak ya harus dibenerin supaya bisa dipakai lagi untuk ibadah. Nah, sama seperti saat itu para imam diberi perintah, mereka boleh menggunakan uang yang ada untuk memperbaiki bait Allah. Nah, tapi ternyata adik-adik setelah ditunggu berapa lama, para imam ini menunda. Jadi menunda, tidak segera dikerjakan perbaikannya, sehingga perbaikan bait Allah jadi terhambat. Nah, ketika Raja Yoas mengetahui hal itu, Raja Yoas kemudian memutuskan, sudah para imam tidak perlu lagi mengurusi perbaikan di bait Allah. Lalu kemudian tugas perbaikannya diberikan ke siapa ya? Nah, kemudian Raja Yoas memberikan tugas untuk memelihara bait Allah itu kepada orang-orang yang dipanggil untuk mengawasi. Jadi kita sebut aja mereka namanya pengawas bait Allah, begitu ya. Nah, ketika itu Raja Yoas memberi perintah supaya para pengawas bait Allah ini mengerjakan pemeliharaan untuk bait Allah saat itu. Lalu kemudian adik-adik yang dilakukan para pengawas ini, mereka segera bekerja adik-adik. Mereka menerima uang yang diperuntukkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tadi. Mereka bayarkan ke tukang kayunya, mereka bayarkan ke tukang bangunannya. Jadi mereka atur sedemikian rupa, mereka kerjakan sesegera mungkin sehingga pemeliharaan bait Allah ini dapat berlangsung dengan baik, dapat selesai dengan baik.
Nah, adik-adik, ini ada yang menarik ini. Biasanya nih ya, kalau kita lihat ada orang misal manggil tukang untuk benerin rumah, itu kan pasti ada hitung-hitungannya ya adik-adik ya. Pak tukang, kamu pakai catnya berapa banyak? Kamu pakai pakunya berapa banyak? Jadi aku harus bayar berapa? Biasanya kan begitu nih ya. Tapi tahu enggak, dalam cerita ini di Alkitab tertulis bahwa para imam tidak melakukan penghitungan kepada para pengawas tadi. Kenapa? Karena para pengawas ini bekerja dengan jujur, bekerja dengan terbuka, jujur dan sungguh-sungguh, sehingga para imam tidak mengkhawatirkan ada kecurangan dalam pekerjaannya. Nah adik-adik, dari kisah ini kakak ingin kita semua belajar. Oh ternyata bersikap jujur itu tidak hanya ngomong jujur, gak berbohong, tetapi bersikap jujur itu juga terkait dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jadi berbuat jujur supaya dapat dipercaya. Seperti para pengawas bait Allah itu, kita sebagai anak-anak Allah, kita juga harus belajar berbuat yang jujur. Misalnya apa nih? Ada yang tahu enggak contohnya? Misalnya nih ya, siapa nih yang pernah dipinjemi mainan sama temennya? Kakak pernah juga. Atau pernah pinjam buku di perpustakaan? Pernah dong ya pastinya, dipinjami buku dari sekolah, dari perpustakaan. Nah, berbuat jujur itu seperti apa? Misal, saat kita pinjam buku dari sekolah, dari perpustakaan di sekolah, kita nggak boleh dong mencoret-coret. Kan kadang kepingin ya rasanya, ini pengen tak tulis sih. Tapi itu bukan buku kita harus merawat supaya tidak rusak. Misalnya, kakak kita beli mainan, kita pinjem mainannya. Apa yang perlu kita lakukan? Kita berbuat jujur dengan merawat mainan itu supaya tidak rusak. Kalaupun kita merusakkan, kita pun juga harus jujur untuk mengakui dan meminta maaf. Nah adik-adik, sekalipun kita ini masih kecil, kita ini masih muda, itu tidak menghalangi kita untuk berbuat jujur supaya kita jadi anak-anak yang bisa dipercaya. Kakak ada satu contoh lagi nih. Ini siapa nih yang pernah nih? Misalnya nih, diminta papa atau mama atau saudara minta tolong dong beliin sampo ke warung, sampunya habis di rumah. Terus dikasih uangnya lebih adik-adik. Nah ada kembaliannya. Apa yang perlu kita lakukan kalau seperti itu? Bagaimana kita bisa berbuat jujur? Caranya mudah. Kalau disuruh beli sampo uangnya lebih, kembaliannya boleh buat jajan sendiri enggak? Nggak boleh ya, harus izin dulu. Jadi harus jujur, kembaliannya diberikan. Kalau boleh buat jajan, puji Tuhan gitu ya. Kalau enggak, kita berbuat jujur di hadapan Tuhan. Begitu. Jadi ingat-ingat ya, sekalipun kita masih kecil, kita punya kesempatan untuk berbuat jujur. Supaya apa? Supaya kita jadi anak yang dipercaya. Tuhan percaya kepada kita, orang-orang di sekitar kita juga percaya kepada kita, dan kita menjadi berkat bagi teman-teman kita, keluarga kita, lingkungan di sekitar kita. Oke, siap? Siap jadi anak yang berbuat jujur, berkata jujur, supaya bisa dipercaya? Yang siap angkat jempolnya, siap. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang berbuat jujur ya adik-adik. Nah, sebelum kita akhiri ibadah online pagi ini, kakak mau kasih tantangan. Seperti biasa nih, tantangannya ada 2. Yang pertama, tantangan untuk ayat hafalan. Jadi kakak minta adik-adik membuat video ayat hafalannya diambil dari Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kakak ulang ya, Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ingat, bikin video lalu dikirim. Yang kedua, kita kan tadi sudah belajar nih bahwa setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita perbuat harus dilakukan, dikerjakan dengan jujur. Nah, ini ada kaitannya dengan pekerjaan. Kakak pengen adik-adik di rumah menyebutkan sebanyak mungkin pekerjaan yang adik-adik tahu. Oke, jadi silakan di video nanti sebanyak mungkin pekerjaannya.
adik-adik pengen pekerjaan jadi apa misalnya nanti kalau besar, atau adik-adik lihat papa mamaku kerjaannya apa, sebutkan sebanyak mungkin ya. Oke, siap semua? Adik-adik hebat, adik-adik berbuat jujur, adik-adik semangat semua. Oke, nah kita akan tutup sekolah minggu online pagi ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kakak akan pimpin dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami belajar seperti para pengawas bait Allah yang berbuat jujur ketika mendapat kepercayaan. Kami pun ingin jadi anak Allah yang tidak hanya berkata jujur, tetapi juga berbuat jujur, supaya Allah pun mempercayai kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami mempraktekkan firman-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggunya selesai sampai saat ini, tapi kakak harap adik-adik bisa mempraktekkan firman Tuhan setiap hari. Bye-bye, Tuhan berkati.